Selanjutnya kita bahas tentang gambar broken out section ya, atau gambar potongan karena pemecahan komponen atau objek. Ya. Jadi gambar ini dibuat dengan melewatkan bidang potong normal ke arah gambar potongan dan membuang bagian objek yang ada di depannya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ini objeknya, kemudian kalau kita gambarkan multiview, proyeksi multiview dari objek ini, kita akan dapatkan gambar ini. Ini adalah pandangan atas dan ini pandangan depannya. Kemudian kita lihat dari arah depan seperti ini. Ya, kemudian kita berikan satu bidang potong kecil ya, sebatas pada fitur yang akan kita tunjukkan. Kemudian seolah-olah kita patahkan sebagian dari objek itu, ya, jadi tidak dipotong secara keseluruhan, tetapi hanya akan dipatahkan atau dipecahkan sebagian seperti ini. Nah, oke, hanya pada bagian tertentu yang akan kita tunjukkan fiturnya. Oke, dengan demikian kemudian kita berikan ini garis potongnya, ini garis potongnya, ya sebuah kurva yang kontinu, kemudian bagian belakangnya akan tampak. Ya. Kemudian kita berikan arsiran pada bidang yang merupakan hasil pemotongan. Oke, nah seperti ini. Ya. Oke, ada break line atau garis pecah, ya atau garis potong lah. Break line digunakan untuk memisahkan bagian yang dipotong dengan bagian yang tidak dipotong. Jadi ini bagian yang tidak dipotong tetap sama, ya garis-garis tak tampak juga masih dituliskan atau digambarkan di sini. Nah, sedangkan bagian yang terpotong, ya dengan menggunakan aturan untuk bagian potongan. Oke, ini adalah break line-nya. Break line ini bentuknya sebuah kurva dengan menggunakan garis yang tipis, kurva kontinu dengan garis tipis. Ya, break line adalah garis kontinu, tipis, dan bersifat bebas. Jadi tidak ada aturan bagaimana membuat sebuah break line. Ya. Ini kurva sembarang, tidak harus setengah lingkaran atau seperempat lingkaran atau elips dan sebagainya. Ya, bisa dibuat sembarang. Kemudian tidak ada garis bidang potong. Ya. Jadi untuk broken out section ini tidak diperlukan garis bidang potong. Oke, ini ada beberapa perbandingan teknik pemotongan. Ya. Ini kalau objek tidak dilakukan pemotongan, maka gambar proyeksi multiview-nya akan seperti ini. Kalau kita lakukan pemotongan penuh atau full section, kita akan dapatkan gambar multiview-nya seperti ini. Ya. Pandangan atasnya tetap sama, tapi di sini ada tambahan bidang potong. Ya. Kemudian untuk gambar pandangan depannya berbeda. Ya, karena ada pemotongan dilakukan sehingga tampak fitur yang ada di dalam. Ya, diwujudkan dengan garis-garis tampak di sini. Kemudian ada bidang yang merupakan hasil pemotongan diberikan arsiran pemotongan. Kemudian kalau kita lakukan half section atau potongan separuh, ya, akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Pada gambar atas ada garis bidang potongnya, ini kemudian yang dilakukan pemotongan hanya separuh. Atau yang keempat dengan menggunakan broken out section. Akan seperti ini, kita ingin memperlihatkan sebagian saja dari fitur
struktur yang ada di dalam objek dengan menggunakan broken out section, ya, kita peroleh gambar multiview-nya akan seperti ini. Nah, ini beberapa perbandingan untuk teknik pemotongan yang sudah kita bahas di depan. Ya, ada full section, ada half section, dan ada broken out section. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gambar revolve section. Ya, revolve section itu adalah menunjukkan fitur penampang dari satu bagian. Kemudian hasil penampang itu kita letakkan di tempat. Ya. Tidak diperlukan gambar ortografik tambahan. Di sini. Jenis potongan ini sangat membantu terutama ketika terdapat variasi bentuk penampang dari objek. Ya, jadi kalau satu objek penampangnya berbeda, misalkan ukurannya atau juga bentuknya, ya, kita bisa gunakan gambar revolve section ini. Nah, oke, ini konsep dasarnya. Misalkan objeknya seperti ini, ya kita perhatikan bahwa tentu penampang di bagian yang depan ini berbeda dengan yang di bagian belakang atau yang di sebelah kiri yang membentuk segi 6 penampangnya, sedangkan yang di bagian kanan itu membentuk lingkaran ya, penampangnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita akan dapatkan kira-kira gambaran seperti ini. Sebelah kiri adalah bagian yang berbentuk segi 6 ini, dan sebelah kanan bentuk lingkaran. Nah, pada revolve section kita lakukan pemotongan. Ini ada bidang potongnya yang kita lakukan di sini misalnya. Ya. Oke, sehingga kalau kita lepaskan bagian yang sebelah kiri untuk menunjukkan hasil pemotongannya, kita dapatkan ini bentuk hasil pemotongannya. Oke. Nah, hasil pemotongan inilah yang kemudian kita gambarkan di dalam gambar ini tampaknya, gambar tampak dari objek. Jadi tidak perlu membuat gambar di tempat yang lain. Oke, ini misalnya juga, ya, misalkan diberikan objek seperti ini, kemudian kita ingin melihat bagaimana penampang dari bagian ini. Nah, kalau kita lihat dari atas, objek ini akan tampak seperti ini. Kalau kita lihat dari arah depan, akan terlihat seperti ini. Oke, nah kita ingin tahu ini bentuk penampangnya seperti apa. Ya, kita bisa lakukan dengan revolve section. Oke, kita atur posisi cutting plane, misalnya seperti ini. Ya, kita potong sedemikian sehingga bentuk cutting plane-nya menempati posisi seperti ini. Ya. Untuk kalau kita gambar garis bidang potongnya, ini adalah gambar garis bidang potong. Ya. Oke. Baik, kemudian kita gambar sumbu rotasi pandangan. Jadi ini adalah apa namanya garis bidang potongnya, ya. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah kita alihkan dimensi panjang atau kedalaman dari pandangan depan. Ya. Nah, kalau tadinya begini, kita putar sedemikian rupa sehingga bidang potongnya, ya, atau bagian yang terpotong akan tampak seperti ini nanti. Oke, langkah ketiga kita gambarkan level section-nya. Jadi kita lihat di sini kalau kita potong sesuai dengan bidang potong yang kita tempatkan, kita akan dapatkan tampilan dari bagian yang terpotong atau penampang yang dipotong seperti ini. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita letakkan di sini. Oke, nah ini adalah yang disebut dengan
revolve section. Oke, kita lengkapi dengan garis arsiran. Ya. Ini menunjukkan bahwa pada bagian ini, pada bagian yang diberikan garis bidang potong ini, maka bentuk penampangnya begini. Ya, seperti huruf I atau letter I. Oke, ini final picture-nya. Ya, jadi ada gambar potongan yang di revolve, yang diputar, kemudian diletakkan langsung di tempat. Ini yang disebut dengan gambar revolve section. Oke, penempatan revolve section ini ditumpangkan secara langsung ke gambar ortografiknya. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Atau bisa juga terpisah dari gambar ortografik. Ya, misalkan begini. Ini kita buat terpisah. Jadi ada dua model, superimpose, ya langsung ditumpangkan, atau dibuat terpisah, dibuat break. Jadi dibuat ada break atau pemotongan untuk menempatkan gambar potongan atau gambar penampang yang dipotong pada gambar ortografik. Selanjutnya adalah gambar remove section. Jadi kalau tadi revolve section, ini gambar remove section. Remove section pada dasarnya sama seperti revolve section, hanya penempatannya potongan tersebut ditempatkan atau diletakkan di luar gambar. Ya, kalau pada revolve section gambar potongan diletakkan di dalam gambar ortografik. Nah, kalau pada remove section potongan ditempatkan di luar gambar. Digunakan jika tidak ada ruang cukup untuk revolve section. Ya, jadi kalau kita mau gunakan revolve section, tetapi tidak ada ruangan yang cukup untuk melakukannya, maka kita gunakan remove section. Dapat ditempatkan dimanapun pada bidang gambar dengan label yang jelas. Jadi agak berbeda dengan revolve section yang harus berada pada posisi penempatan ininya, potongannya, sesuai dengan bidang potong yang sudah ditentukan. Nah, pada remove section ini kita bisa menempatkan dimanapun. Ya. Hanya saja nanti perlu kita berikan label, ya, atau kita berikan penamaan. Ya, nama potongannya apa, sehingga ketika kita harus tempatkan agak jauh dari gambar ortografiknya, maka kita bisa telusuri dari nama atau dari label yang diberikan. Contohnya, oke. Ini kalau revolve section seperti ini, ya. Jadi gambar potongan kita letakkan langsung pada gambar ortografik. Nah, pada remove section, ya, pada gambar untuk objek yang sama. Nah, gambar potongan tidak kita letakkan di gambar ortografiknya, melainkan di luar. Ya, seperti ini. Oke, jadi kita letakkan di atas atau di bawah. Ya, seperti ini. Kemudian yang penampang segi 6 juga seperti itu. Ya. Jadi ini diletakkan di luar dari gambar ortografiknya. Oke, gambar remove section seperti ini misalnya. Ya. Kalau revolve section seperti ini, kalau remove section harus kita pindah karena kalau kita letakkan tetap di tempat menggunakan metode revolve section, maka akan tampak berantakan gambarnya. Ya. Kita malah akan kesulitan menginterpretasikan ini apa ini. Nah, untuk menghindari itu, kita gunakan remove section. Ya. Oke, jadi gambar potongannya kita letakkan di atas, ya, di luar gambar ortografiknya, di luar gambar pandangan depannya. Ya.
Oke. Nah, ini menggunakan teknik masih dalam satu garis sumbu. Ya, jadi garis potongnya masih menggunakan garis potong yang sama, tapi bisa juga kita gunakan metode yang lain. Ya. Oke, nah ini misalkan kita lakukan pemotongan di sini, kita berikan nama AA potongannya, kemudian nah ini adalah hasil potongan pada bagian ini, ya kita berikan nama potongan AA. Ya. Nah ini letaknya agak sembarang, jadi tidak harus satu garis dengan garis bidang potong. Kemudian untuk tempat lain, misalnya di sini kita berikan garis potong lagi dengan nama BB, ya. Hasil potongannya kita berikan ini potongan BB atau section BB. Ya. Lokasinya juga tidak satu garis dengan garis bidang potong. Ya. Agak jauh bahkan. Nah, tetapi ada label, ada nama, dan kemudian gambar potongannya juga kita berikan nama. Sehingga akan memudahkan untuk menelusuri hasil potongan ini yang mana. Ya, ini potongan AA, ya berarti kita cari gambar potongan yang diberikan nama potongan AA atau section AA. Itu kalau nanti agak banyak potongan-potongan yang ingin ditunjukkan untuk memperlihatkan variasi penampang dari objek, ya, maka penamaan ini menjadi penting. Oke.